Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari nama gue Nan yang berjudul Kesalahan. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu mereka menegur kami melalui mimpi. Kesalahan, sebuah cerita dari nama gue Nan. Beberapa tahun yang lalu, salah satu temanku yang bernama Jono mengajakku untuk naik gunung. Karena aku memang suka hiking, akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Lagi pula, selain jaraknya yang lumayan deket dan tidak perlu modal begitu banyak. Ada ceweknya? Tanyaku. Sejujurnya aku males jika ada cewek yang ikut. Bukan apa-apa, hanya kurang serk aja sih. Ada Nan, lumayan buat nambah konsumsi, kata Jono sambil nyengir. Setelah aku menimbang-nimbang, okelah, aku ikut Jon, kataku. Beberapa hari kemudian terkumpullah 7 orang dalam perjalanan kali ini. 5 laki-laki itu diantaranya aku, Jono, Ipul, Tatang, dan Karyo. 2 perempuan, Neneng dan Sari. Aku udah sering naik bareng Jono dan Ipul, sedangkan yang lainnya ya baru kali ini. Singkat cerita, kami sampai di base camp pada tengah malam. Saat pagi harinya jam 8, Jono pergi ke kantor untuk laporan simaksi. Setelah memanjatkan doa bersama, akhirnya kami mulai memasuki jalur pendakian sekitar jam 9 pagi. Seperti formasi biasanya, Jono sebagai leader, Ipul sebagai navigator, dan aku sendiri sebagai sweeper. Pada awalnya, perjalanan masih dibilang lancar dan masih ditemui kebun-kebun warga. Bahkan masih ada warga yang bekerja di ladangnya. Setelah beberapa lama berjalan, Jono menyuruh kita untuk berhenti dan berputar balik. Kita salah jalan, putar balik, katanya. Setelah kita bertanya pada warga yang kebetulan lewat, akhirnya kita kembali ke jalan yang seharusnya. Jujur, aku belum merasa ada yang aneh di situ. Tapi kemudian Jono menghampiri aku yang berada di belakang. Ada yang aneh, Nan. Aku kebingungan. Aneh apanya? Aku balik nanya. Aku juga belum tahu, tapi nanti kita akan tahu, ucapnya. Lalu balik lagi ke depan. Akhirnya kami mulai memasuki hutan, jalanan setapak dan menanjak. Walau begitu masih terbilang mudah, karena jalanan tersebut berbatu. Seperti sudah dibuat untuk para traveler agar lebih mudah dalam pendakiannya. Sampai pos selanjutnya kita istirahat lama banget. Bahkan kita sampai buka bivak. Karena dari pagi belum sempat sarapan, akhirnya kita makan besar. Di sini kita ketemu 2 orang dari Jakarta. Ngobrol dan ngopi sama mereka. Nggak lama mereka jalan duluan. Salah satu dari mereka sempat berbisik ke aku. Nanti kita bakal ketemu lagi di atas. Matanya sayu tapi tersenyum. Aku sih nggak mikir yang aneh-aneh. Toh nanti memang bakal ketemu lagi. Ya kalau nggak di pos selanjutnya atau di pos puncak gitu. Aslinya di sepanjang perjalanan aku sempat kesel sama salah satu cewek. Dimana karena hal itu juga yang membuat aku kurang srek kalau ada cewek ngikut hiking. Tapi ya nggak bakal aku ceritain. Kita fokus sama yang horor aja. Kita jalannya lambat, sebentar-bentar istirahat. Tapi ada satu yang buat aku penasaran. Setauku Karyo sama Neneng itu nggak deket waktu di lingkungan rumah. Tapi kok bisa-bisanya mereka bisa deket selama perjalanan kali ini. Bahkan mereka itu selalu menempel macam perangkau. Tapi aku belum mikir yang macem-macem. Perjalanan yang dari awal kita prediksi akan sampai pos camp itu jam 6 malah meleset jauh. Bahkan ketika hari mulai gelap kami baru sampai di pos 3. Jujur aku udah mulai gak enak saat itu. Banyak suara-suara yang jarang aku temui saat di kota. Di sini kita ketemu sama 2 orang Jakarta tadi. Jujur sepanjang naik kita cuma ketemu sama 2 rombongan. Pertama sekelompok anak muda yang udah jauh di depan dan satunya lagi ya 2 orang dari Jakarta ini. Padahal di bawah tadi lumayan ramai. Tuh kan ketemu lagi, ucap orang Jakarta itu sambil nyengir.
Aku cuma tersenyum. Aku berkenalan dengan mereka. Yang ngomong tadi namanya Mas Seno, sedangkan satunya lagi Mas Parto. Kok baru sampai sini? Tanyaku. Kita lupa nggak bawa senter, kata Mas Seno. Udah lama di sini, Mas. Ya, sejam lebih, sengaja nunggu kalian, biar barengan. Ucap Mas Seno. Oh, gabung aja, Mas. Tawarku sama Jono ke mereka berdua. Akhirnya kita barengan, nambah 2 personel. Nggak selang lama kita jalan lagi. Sekarang posisi sweeper diganti sama Mas Seno, sedang aku berada di depannya. Akhirnya perjalanan kali itu sangat lambat karena kita minim pencahayaan. Soalnya cuma ada 4 senter. Udah gitu medannya lumayan terjal. Tidak lama kami beristirahat kembali. Saat itu Jono yang ada di sebelahku memegang tanganku sambil mukanya memberikan kode. Aku melihat ada sekelebat asap dari belakang tempat duduk si Tatang. Aku cuma diem gak tahu harus berbuat apa. Ayo jalan lagi, kata Mas Seno, tapi matanya menatap ke arah asap tersebut. Aku yang melihat perilaku Mas Seno sadar lalu berdiri. Yuk, sekarang lanjut lagi, ucapku cepat. Namun Ipul merengek. Nan, badanku berat, bentaran lagi ya, kata Ipul. Aku akhirnya bingung antara kasihan dengan Ipul atau tetap melanjutkan perjalanan karena perasaan tidak enak. Namun hanya aku, Jono, dan Mas Seno yang menyadari akan hal itu. Akhirnya kami istirahat sebentar dan gak lama kami melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah Ipul kembali lagi beristirahat. Beneran deh, berat banget ini, ngecamp di sini aja ya, kata Ipul dengan nada yang memelas. Jono menghampiri aku. Kasihan Ipul, kita camp di sini aja ya Nan. Leadernya tuh dia, tapi kok malah minta saran ke aku. Kamu lihat sendiri kan, tadi ada asap putih itu. Aku mengungkit masalah tadi. Kasihan Ipul tapi Nan. Aku berargumen, tapi nggak ada tanah datar di sini John. Jono memandang sekitar lalu kelihatan sedang berpikir. Tiba-tiba datang rombongan yang sedang turun gunung. Mas, pos camp masih jauh? Tanya Jono. Salah satu dari mereka menjawab. Wah, 1 jam lagi mas. Kalau kita camp di sini, kira-kira aman gak mas? Tanyaku. Orang itu diam sebentar, lalu bilang, sebaiknya jangan mas, mending lanjut aja sampai di pos camp. Sarannya. Kenapa mas? Kali ini Mas Seno. Ya jangan aja, apalagi kalian sedikit. Takutnya ada binatang buas atau hal lain, jawab orang itu. Akhirnya rombongan itu pamit untuk jalan, sedang aku dan Jono menimang-nimang keadaan. Lanjut atau gimana John? Tanyaku. Jono cuma diem, tapi aku lihat ada kebimbangan dari raut wajahnya. Lalu dia menghampiri Ipul. Pul, beneran udah gak kuat. Ipul cuma anggukin kepala. Ya udah, kita lanjut sampai ketemu tanah yang datar ya. Habis itu buka camp aja di sana. Setuju? Tanya Jono ke kita semua. Kita semua mengiyakan pertanyaan Jono. Soalnya aku lihat jam juga sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya dengan sisa tenaga kami melanjutkan perjalanan. Malam itu sepanjang jalan aku merasa gak nyaman banget sama keadaan sekitar. Kamu kenapa? Colek Mas Seno dari belakang, tapi aku cuma gelengin kepala. Gak apa-apa bang. Saya tahu kamu ngerasa gak nyaman. Dia menepuk pundakku. Gak apa-apa, asal kita jaga sikap itu udah cukup saja kok. Lanjut Mas Seno lagi. Aku melanjutkan perjalanan lagi sampai dari kejauhan terlihat ada orang yang sedang ngecamp. Terus kita menghampiri mereka. Mas, kita ikut camp di sini boleh? Tanya Jono. Salah satu dari mereka menganggukkan kepala. Boleh, silakan bang. Tapi ada kendala saat itu. Kendalanya adalah minimnya tanah datar di sekitar situ. Bahkan Mas Seno sama temennya bangun tenda di samping jalan persis, di antara 2 pohon besar dan tanahnya nggak rata. Setelah tenda terbangun, kami sempat masak-masak untuk makan malam. Waktu jam 10, semuanya masuk tenda kecuali aku dan Jono. Sedangkan Mas Seno dan Parto menyalakan kompor di dalam tenda. Tapi pintu tendanya ditutup.
Kita bikin kopi dan ngerokok bareng. Waktu kita ngobrol, jujur banyak banget gangguan, apalagi suara-suara yang begitu jarang terdengar oleh aku. Seperti suara hewan, tapi kok bikin aku merinding. Sampai kemudian Jono izin masuk tenda dan meninggalkan aku sendirian. Beberapa menit kemudian, aku masuk tenda yang kecil. Tapi tenda itu udah terisi 4 orang, yaitu Jono, Ipul, Tatang, sama Salsa. Kalau aku ikut masuk, ya sempit dong. Akhirnya aku masuk tenda yang lebih besar. Isinya cuma ada aku, Karyo, dan Neneng. Tapi terlalu lega. Aku selama hiking gak pernah bawa sleeping bag. Aku tidur cuma pakai kaos kaki, celana panjang, jaket, dan sarung. Itu pun udah cukup. Mungkin karena aku berasal dari sebuah desa di pegunungan. Jadinya dingin itu ya udah hal yang wajar. Aku lihat Karyo dan Neneng udah mepet banget, bahkan mereka udah bisa dibilang pelukan. Akhirnya aku tidur memunggungi mereka. Kepala dan kakiku masuk dalam sarung macam orang kedinginan. Mungkin karena hal itu atau ada hal yang lain yang membuat Karyo menawarkan sleeping bag-nya. "Nan, pakai aja sleeping bag-ku," kata Karyo sambil melepas sleeping bag-nya. Kemudian Karyo masuk ke dalam sleeping bag milik Neneng, sehingga mereka berdua dalam satu sleeping bag. Aku tidak memperdulikan mereka, lalu memakai sleeping bag yang diberikan oleh Karyo, dan menutupnya hingga kepala. Tak begitu lama saat aku mencoba untuk tidur, jika aku tidak salah dengar, terdengar bunyi cup cup, dengan kata lain seperti orang ciuman. Aku nggak nuduh ya, cuma perasaanku aja. Kok aku bisa nebak gitu? Dari pengalaman sih, kalau bunyi cup-cup sih ciuman. Tapi jujur aku nggak peduli. Aku hanya mencoba memejamkan mata untuk tidur. Tapi amat susah. Padahal aku kecapean. Biasanya kalau aku kecapean terus rebahan ya bisa terlelap. Tapi kok hawa-hawanya kayak panas, terus sumpek banget. Saat aku udah tertidur, aku merasa ada yang menepuk bahuku. Akhirnya aku buka resleting sleeping bag dan aku lihat muka Karyo yang pucat. Dia tengah melototi sesuatu di samping tenda. Aku mengikuti arah pandangan matanya dan di saat itu pula terpampang objek yang membuat aku melek seketika. Sebuah siluet bentuk setan lontong itu terpampang jelas di balik kain tenda. Aku sampai sekarang pun gak tahu kenapa bisa kelihatan, padahal minim cahaya pada saat itu. Aku lihat objek itu perlahan berjalan sampai siluet itu menghilang. Aku melihat sosok kedua manusia di sebelahku. Neneng memejamkan matanya sambil memeluk Karyo. Karyo masih dengan muka pucatnya berbicara dengan gagap. Itu apa, Nan?" Aku hanya bisa menggeleng tanpa suara. Dia berbicara kepada Neneng bahwa kejadiannya telah usai. Karyo memberi kode agar aku tidur di atas tangannya. "Tidurlah, jangan jauh-jauh Napanan. Sini, di atas tanganku," ucapnya. Namun aku menolak. Tapi aku membuka sleeping bag hingga seperut karena merasa hawanya sangat panas. Kemudian aku kembali memunggungi mereka. Tak lama terdengar kembali bunyi-bunyi aneh seperti sebelumnya. Karyo kembali menepuk bahuku. "Itu suara apa sih, Nan?" Aku balik badan. "Nggak tahu," sahutku. Sumpah, saat itu terdengar kayak rame banget. Menurut aku ramainya macam suasana di pasar. Sampai kemudian ada suara cewek melengking yang membuat kita bertiga kaget. Bahkan Karyo sampai melepas sleeping bag kemudian masuk ke dalam sleeping bag milikku dan memelukku dari samping. Buset, itu Neneng ditinggal begitu aja, batinku saat itu. Setelah itu Neneng mendekati kita berdua dan memeluk Karyo, sedangkan aku tidur menyamping dengan tangan Karyo sebagai bantalnya. Jujur, bunyinya masih ramai dan tiba-tiba siluet di luar tenda muncul kembali. Namun kali ini lebih banyak objeknya. Aku nggak bisa sebutin kayak apa, tapi intinya banyak banget. Seperti mengelilingi tenda. Aku udah mikir kalau itu bukan manusia. Aku juga yakin jika itu bukan orang yang mau ngerjain kita. Masalahnya niat banget malam-malam dan dingin begini ngerjain kita. Aku hanya bisa berpikir satu hal saja.
yaitu baca Al-Quran. Aku menyalakan ponsel dan membuka aplikasi Al-Quran dan membacanya. Awalnya aku membaca pelan, namun suara gangguan itu semakin keras dan bayangan semakin banyak. Aku panik tapi mencoba fokus. Aku meniatkan baca Al-Quran karena Allah, Tuhan alam semesta. Semakin aku fokus membaca Al-Quran, semakin sunyi keadaan saat itu. Bahkan saat aku melihat sekitar, bayangan sudah tidak ada lagi. Kemudian aku melihat Neneng sudah tertidur dan menyisakan aku dan Karyo. "Kamu tadi ngapain, Yo?" tanyaku mengingatkan bunyi cup-cup itu. "Enggak, aku enggak ngapa-ngapain," jawabnya tidak jujur. Aku pun berdecih. "Kamu tahu sendiri ini di gunung loh." Tiba-tiba suara aneh terdengar kembali. "Nan, baca Al-Quran lagi," perintah Karyo. Aku membaca Al-Quran kembali, hingga kemudian aku merasa hawa saat itu terasa sejuk. Bahkan aku menguap beberapa kali, sampai akhirnya aku tidak bisa melawan rasa kantuk itu. Sesaat kemudian, entah bagaimana, aku tiba-tiba tertidur. Aku tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu aku berada di tempat yang sama. Aku sedang duduk di depan tenda. Namun anehnya, aku sendirian pada saat itu. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari arah luar pendakian ada sekelompok orang. Sepertinya tentara kerajaan sedang berjalan. Mereka jumlahnya puluhan. Lalu kemudian ada tentara yang memikul sebuah tandu. Lalu kulihat mereka berhenti tepat di depanku. Salah satu dari mereka membuka tirai yang menghalangi pandangan orang yang dipikul itu. Aku kaget saat kulihat wajah dari orang yang di dalam tandu. Seperti seseorang yang sering aku lihat di buku pelajaran. Seseorang yang sempat menjadi pemimpin salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Beliau tersenyum kepadaku dan menyuruhku untuk menghampirinya. Aku berdiri di hadapannya. Dia menyentuh pundakku. Dia berbicara dengan bahasa daerah, namun aku paham dengan apa yang dibicarakannya. "Nak, beritahu ke semua untuk menjaga sikap setiap kali kalian berkunjung kemari," ucapnya. Aku pun menunduk. "Nak, kamu anak yang sopan, dan biarkanlah itu tetap begitu," lanjutnya. Dia lalu menunjuk tendaku. "Aku memaafkan perilakunya karena kamu. Aku tidak paham maksudnya, namun aku kepikiran tentang hal yang diperbuat oleh Karyo dan Neneng." Dia mengusap bahuku dan menyuruhku untuk melihatnya. Aku melihatnya tengah tersenyum. "Sekarang bangunlah sebelum tendamu terbawa tanah," ucapnya sambil memberiku kode untuk melihat tendaku. Aku berbalik dan kudapati tendaku sudah miring ke jurang. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Aku merasa ada yang menutup muka dan itu ternyata adalah kain langit-langit tenda. Aku lihat ke sekeliling dan melihat bahwa tendanya telah miring. Kemudian aku membangunkan Karyo dari tidurnya. Aku keluar dari tenda bersama Karyo dan mendapati bahwa tenda telah miring sebelah. Jadi dua pasak di bagian belakang telah terlepas dan sebagian miring atau terjatuh ke arah jurang. Aku hanya beristighfar saat itu. Kemudian aku melihat Mas Seno dan Mas Parto sedang mengopi di luar tenda. Kita menghampiri mereka berdua. "Gimana mimpinya?" tanya Mas Seno ke aku. Aku terkejut. Aku makin lama percaya kalau orang ini cenayang. Aku cuma tersenyum, akhirnya menceritakan mimpinya. "Kamu gak mimpi kok, itu nyata," kata Mas Seno. Aku tiba-tiba shock. "Beliau tadi datang dan minta ketemu kamu." Aku masih gak percaya. Mas Seno cuma ketawa. Kadang emang yang gak masuk akal itu terjadi di sekitar kita. Aku menggigil seketika. "Udah ini minum." Mas Seno memberiku segelas teh hijau. Namun rasanya pahit banget. Tapi gak lama aku lebih seger. Karyo balik ke tenda duluan. Dan gak lama Jono keluar dari tendanya lalu mengecek tendaku. Kemudian melihat kita bertiga dan menghampiri kita. "Kamu dimimpiin juga ya?" Tiba-tiba Jono langsung bilang kayak gitu sambil nyengir. Aku mengangguk. Mas Seno pun tertawa. "Iya tuh, mukanya pucet."
Akhirnya Jono menceritakan mimpinya dan kurang lebih sama alurnya mimpinya dengan apa yang aku mimpikan. Kita ngobrol berempat lama, sampai Mas Seno memberi beberapa nasihat untuk kita berdua. Bahkan aku akhirnya paham kalau dia bisa melihat yang begituan. Jam 5-an kami membangunkan teman-teman untuk mengejar submit attack. Mas Seno dan Mas Parto ngikut kita sampai ke puncak. Pas udah di puncak, Mas Seno izin pamit karena arah turun kami berbeda. Sebelum berpisah, Mas Seno memanggil aku dan Jono. "Kalian jaga teman kalian, saya takutnya masih terjadi sesuatu," ucapnya mengingatkan. Aku dan Jono mengangguk. Akhirnya kita berpisah. Perjalanan pulang dimulai jam 12. Kami melalui trek yang tidak begitu sulit ketika perjalanan naik. Bahkan jalur ini terbilang lebih ramai. Kami berjalan dengan santai sembari menikmati udara yang jarang didapat di kota. Sore harinya tiba-tiba hujan. Lagi dan lagi kita terhambat dalam perjalanan. Akhirnya aku meneduh bersama Karyo di sebuah bangunan. "Soal tadi pagi pas di tenda Mas Seno, aku juga dimimpiin kok, Nan," ucap si Karyo. Aku kaget, kok bisa dimimpiin juga? Karyo menceritakan mimpinya. Intinya ya beliau itu menegur dia dan Karyo meminta maaf. Aslinya dia merinding saat melihat tenda kita udah rubuh sebagian. Apalagi saat kita dengar bahwa aku mimpi juga dan Mas Seno bilang kalau dia itu beneran datang. Makanya dia langsung masuk tenda. Akhirnya kita jalan lagi dan waktu itu hari sudah mulai gelap. Akhirnya kita sempat istirahat sebentar di pinggir jalan. Aku lagi duduk di sebelah Karyo. "Itu apaan, Nan?" tanya Karyo. Aku melihat seperti istana besar, tapi nggak bakal mungkin ada istana di sini. Sebuah tepukan dari belakang membuat aku sama Karyo kaget. Ternyata itu si Jono. "Hayo, lihat apa kalian?" Aku dan Karyo berbalik dan menggeleng. "Bukan istana itu," jelasnya. Aku balik lagi melihat objek tadi dan ternyata tidak ada apa-apa. Hanya rimbunan pohon. Kita jalan lagi dan aku ketinggalan bersama Tatang. Soalnya aku nungguin dia karena dia merasa capek. Tiba-tiba ada pertigaan. Aku juga nggak tahu ini harus belok kemana. Sedangkan teman-teman yang lain udah nggak kelihatan. "Belok kiri, Nan. Tuh ada si Sari," tunjuknya. Tapi samar-samar dari kejauhan terlihat ada yang janggal. Sari tidak berjalan, tapi melayang. Aku yang menyadarinya pun langsung menarik Tatang yang sudah mulai berjalan ke kiri. Kemudian membawanya untuk belok ke kanan. "Jalannya ke sini," tegasku. Tapi Tatang masih ngeyel. "Tapi kamu lihat sendiri kan kalau Sari belok kiri?" tanya dia. Aku pun menghela nafas. Itu bukan Sari. Aku masih menarik tangannya. "Udah ikut aku," ajakku. Tidak berapa lama aku melihat teman-teman yang lain sedang menunggu kedatangan kami. Hari sudah gelap dan kami belum sampai. Katanya Jono sih masih 20 menitan lagi. Pas lagi jalan, Neneng terjatuh. Aku nggak sempat ngelihat sih, soalnya kan aku ada di barisan paling belakang. Pas dilihat pelipis Neneng terlihat berdarah. Walaupun nggak banyak, kita istirahat kembali. Aku kayak ngerasa ada yang ngedorong. Neneng sedang menceritakan apa yang dialaminya. Jono terlihat bengong, namun kedua sudut matanya seperti melihat sesuatu. Aku mengikuti arah matanya dan aku mendapati ada anak kecil, hitam dan bertanduk. Anjir, batinku. Gak lama setan itu menghilang. Kemudian Jono bangkit. "Ayo, jalan lagi." Kita mengikuti leader. Akhirnya kita sampai di base camp. Kita membantu luka-luka Neneng dan akhirnya memutuskan untuk menginap di base camp dan pulang di esok harinya. Waktu malamnya di saat aku berdua dengan Jono, dia ngomong sesuatu. "Masih inget kan waktu awal naik, aku sempat bilang kalau bakal ada yang aneh-aneh?" Aku mengangguk. Karena waktu itu ada yang menghalangi jalan kita, seakan-akan dia tidak ngizinin kita naik. Awalnya aku mau bilang, tapi aku kasihan sama mereka yang mau naik. Ya kali aku gagalin.
Jono menyeruput kopinya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa nyaman kalau kamu ikut. Makanya setiap naik, aku pasti ajak kamu. Walaupun pas kamu nggak ada duit. Lanjutnya, makasih juga udah nego sama beliau. Ucapnya, aku mengernyitkan bingung. Maksudnya nego? Jono tertawa. Makasih udah selalu ingat kepada Sang Holik, Tuhan semesta alam. Jono bangkit dan pergi meninggalkanku dengan pertanyaan yang belum terjawab. Pagi harinya kita bersiap untuk pulang dan kita selamat sentosa sampai tujuan. Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan pulang. Semuanya benar-benar normal. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!